Di kerumah tangga itu kan sebagai supporting unit untuk kelancaran pelaksanaan program kerja di BPPMP Seni dan Budaya ini. Dari komitmen kami bahwa pelayanan itu selalu mengutamakan untuk menjadi pelayanan prima. Gitu ya. Komitmen kami itu bahwa kita harus siap setiap saat. Kalau untuk yang terkait penyewaan fasilitas ya Bu, kalau penyewaan fasilitas itu kan termasuk salah satu dari 3 standar pelayanan yang memang diberikan oleh balai gitu ya. Betul. Nah kalau untuk pelayanan fasilitas sendiri itu sebenarnya fasilitas di balai apa saja yang disewakan gitu. Kemudian siapa saja yang boleh menyewa gitu Bu. Hai Vokanisia, ketemu lagi dengan Vika dan juga Nanda, di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Dan di kesempatan kali ini, di episode yang ke-20 ya, kita akan bahas tentang BBPPMPV Seni dan Budaya. Oke, Kananda, selama ini kan di BBPPMPV Seni dan Budaya, orang taunya kan biasa digunakan untuk diklat-diklat aja ya? Iya betul. Nah, ternyata di sini tuh juga menyewakan fasilitas yang ada di sini. Fasilitas kayak misalnya kayak gedung gitu-gitu Kak Vika ya? Iya, betul banget. Caranya gimana tuh Kak? Nah, caranya penasaran mungkin ya Vokanesia. Oke, ini kita sudah hadirkan narasumber kita yang saat ini sudah hadir di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, tapi beliau menyempatkan untuk hadir di sini di Obsesi untuk berbagi atau memberikan informasi-informasi ngobrol bareng kita nanti tentang bagaimana penyewaan fasilitas yang ada di BBPPMPV Seni dan Budaya. Langsung saja, mari kita sambut bersama. Ini dia penanggung jawab kerumah tanggaan BBPPMPV Seni dan Budaya, Ibu Sumarti SH. Selamat datang, Mbak Vika. Iya. Terima kasih. Selamat datang Ibu. Salam vokasi, Vokanesia. Terima kasih sudah mengundang saya di kesempatan siang hari ini di Obsesi. Oke, luar biasa. Ya, Ibu Marti apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Ini tadi sudah kita sampaikan bahwa Ibu kan sebagai penanggung jawab kerumah tanggaan di BBPPMPV Seni dan Budaya ini Bu. Sebelumnya sudah berapa lama sih Bu sebagai penanggung jawab di rumah tanggaan sini? Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk sebagai penanggung jawab kerumah tanggaan sejak Januari 2025. Sebelum itu belum ini Bu jadi penanggung jawab kerumah tanggaan atau gimana? Sebelumnya saya kan udah 32 tahun ya Luar biasa. BBPPMPV Seni dan Budaya dari 3 dekade ya, dari PPG Kesenian 2019 menjadi BBPPMPV Seni dan Budaya. Jadi sudah lama banget udah ngerti, benar-benar ngerti tentang 32 tahun ya Bu ya. BBPMPV Seni dan Budaya ya. Oke, dan Ibu mungkin boleh diceritakan Ibu sedikit ya apa saja sih sebenarnya peran dari dan tanggung jawab dari bagian kerumah tanggaan itu gitu. Ya Mbak Vika, di kerumah tangga itu kan sebagai supporting unit untuk kelancaran pelaksanaan program kerja di BBPPMP Seni dan Budaya ini. Sebagai supporting unit ya kita dimulai dari depan itu berawal dari pos satpam ya, pos satpam depan itu sudah menjadi bagian dari komitmen kami bahwa pelayanan itu selalu mengutamakan untuk menjadi pelayanan prima. Gitu ya. Dari pos satpam kita masuk pemakaian fasilitas dari Wisma, kemudian sarana prasarana ruang kelas, ruang sidang, kemudian ada pendukung itu di klinik ya, klinik kesehatan. Kemudian kita juga mengkoordinasikan untuk layanan di driver. Dan semua itu berada di bawah kerumah tanggaan. Ya betul. Dan kami selalu bersinergi dengan unit-unit lain untuk Kalau sekarang itu ada berapa pegawai Bu yang ada di bagian kerumah tanggaan? Ya, sesuai SK terbaru 2026 ini, SK Kepala BBPMP Seni Budaya yang di kerumah tanggaan itu sekitar 36 staf ya. Ya, karena kita dari kerumah tangga itu kan terpencar jadi di studi-studi juga. Jadi yang di kantor pusat, di ruang urusan dalam gitu ya, di rumah tangga itu, kemudian yang di
Wisma, Ya. terbagi dari Wisma juga di ruang makan Arga Soka, kemudian beberapa studio Ya. sebagai pendukung pelaksanaan program kerja balai gitu. Oke, jadi dari seluruh pegawai yang ada di bawah kerumah tanggaan itu untuk mereka sendiri untuk kesehariannya itu tugas-tugasnya sudah di ini ya Bu ya, sudah diatur. Ya. Oke. Kita selalu support dengan apa ya, komitmen kami itu bahwa kita harus siap setiap saat. Gitu. Oke. Di mana kita misalnya pas tidak ada kegiatan pun kita selalu mengupdate, selalu apa ya istilahnya prepare. Jadi sewaktu-waktu itu di sarana prasarana itu dipakai, kita ready seperti itu. Oke. Ya. Kalau untuk yang terkait penyewaan fasilitas ya Bu, kalau penyewaan fasilitas itu kan termasuk salah satu dari 3 standar pelayanan yang memang diberikan oleh balai Ya, gitu ya. betul. Nah, kalau untuk pelayanan fasilitas sendiri itu sebenarnya fasilitas di balai apa saja yang disewakan gitu. Kemudian siapa saja yang boleh menyewa gitu Bu? Ya, terima kasih Mbak Nanda. Mungkin ini Vokanesia ya. Sudah ada yang paham, tapi mungkin juga ada yang baru suring-suring gitu ya. Terkait dengan Oke. apa sih fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum gitu ya. Sebetulnya kan di balai itu tusi utamanya memang untuk pelaksanaan diklat ya, sesuai dengan program kerja tahunan kita. Nah, namun bila mana ada masyarakat luas yang ingin menggunakan, memanfaatkan sarana prasarana yang ada ini, monggo saja dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Berarti itu. emang ada prosedurnya ya ketika Iya, betul. masyarakat mau menggunakan fasilitas yang ada di sini. Iya. Mungkin bisa disampaikan ke Vokanesia, Bu, mungkin di antara Vokanesia yang ada di sini yang menyaksikan ini mungkin karena sekarang baru tahu ternyata sini bisa disewakan, nanti mungkin akan nyewa ke sini gitu. Nah, prosedurnya seperti apa aja itu, Bu? Sesuai prosedur yang sudah ditetapkan balai ya Mbak. Pengguna atau masyarakat yang akan memanfaatkan atau sewa fasilitas itu bisa bersurat Dengan bersurat ke lembaga, ditujukan kepada Kepala BPBPM Seni Budaya. Ya. Kemudian surat yang masuk akan kita cross check, akan kita proses, akan kita tindak lanjutin. Apakah pada tanggal sesuai permintaan itu available atau tidak? Karena kan kita kadang ada ini Mbak, ada kegiatan DIPA ya yang misalnya yang selama ini cukup apa ya durasi waktunya agak lama itu kan upskilling reskilling misalnya seperti itu. Nah, selama memang fasilitas yang diminta atau disewa itu available, waktunya kita proses untuk disampaikan bisa ke digunakan. ya pengguna masyarakat bisa digunakan gitu. Okay. Kalaupun tidak bisa tetap kami berbalas surat Mbak, tetap kita suratin bahwa untuk tanggal itu mohon maaf belum bisa memfasilitasi seperti itu. Okay. Jadi sebisa mungkin kami memberikan kontribusi yang sangat luas kepada masyarakat selama memang fasilitas yang diinginkan itu available gitu. Gitu. Ya. Untuk surat sendiri Bu, itu apakah harus misalnya datang langsung ya gitu ke BPPMPT Diantar untuk langsung, mengajukan atau misalnya. bisa menerima misalnya online gitu. Kalau sekarang kan biasanya online Oke, gitu ya. ya. Bu, ya. Ya. Fleksibel Mbak. Kalau misalnya kebetulan pas datang ke kantor ya kita proses silakan. Tetap, ya, Tapi oke. kita kan sifatnya sekarang udah digital ya Mbak, online gitu silakan. Misalnya bersuratnya tadi lewat web center kita ya. WA Center, Ya, ya. WA center enggak masalah seperti itu. Oke, atau mungkin ada ini ya bisa selain WA Center, yang lainnya apa Bu? Bisa nggak? Bisa lewat WA person juga bisa, person enggak juga masalah. bisa. Nggih. Jadi kadang misalnya ini kalau di jam kerja nggak masalah ya Mbak ya, kita layani jam kerja. Cuma kan kadang ada nih kebetulan masyarakat lewat. So, Iya. kadang pernah Mbak iya, seperti itu. oke. Masyarakat lewat, kemudian penasaran ini gedung megah ini apa ini ya. Terus itu kan tanya-tanya di pos satpam misalnya. Nah, nanti dari pihak pos satpam itu teman-teman yang di jaga di satpam itu memberikan informasi yang jelas gitu. Kalau misalnya mau menindaklanjutin nanti bisa disarankan di jam kerja misalnya seperti itu atau bisa bersurat seperti itu. Oke, baik.
Kalau misalnya sebelum pinjem gitu Bu, misalnya saya Ya. kan orang luar dan kita belum pernah lihat nih isinya, boleh nggak kita datang dulu untuk lihat-lihat Misalnya dulu mau gitu Bu? survei kayak gitu. Sangat Betul boleh, betul. sangat boleh Mbak. Sangat Justru boleh malah sekali. disarankan untuk survei dulu kan gitu. Oke Oke. oke. Istilahnya ini untuk cocok tidaknya seperti itu kan. Kadang kan misalnya kita ada pengguna yang mau pinjam itu kita sampaikan semua seluruh fasilitas yang ada. Ya. Jadi kita tawarkan semuanya. Oh ini auditoriumnya yang Oke. cukup megah, Ya. yang tampungan ini ya istilahnya. Kapasitasnya. Kemudian itu jadi kebanggaan kita kan gitu, sekaligus ajang promo Iya. lembaga ini seperti itu. Kemudian ruang sidang, ruang kelas yang Iya. ada kita surveikan semua, Oke. termasuk misalnya Wisma gitu kan. Kita Wismanya nggak kalah dengan bintang Hotel ya. ya. Itu asrama berarti ya Bu ya? Iya. Oke, Oke. tapi kalau sejauh ini Bu, sejauh ini untuk tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas itu yang biasa sering disewa atau digunakan oleh masyarakat tuh biasanya yang mana nih Bu? Rata-rata ini Mbak, auditorium, Oh itu paling sering ya? kemudian Wisma atau asrama itu Oke. sama ruang kelas seperti itu. Oke. Iya. Itu setiap bulan tuh pasti ada yang nyewa gitu Bu? Kalau itu tentatif ya nggak mesti ya Mbak, tapi selama ini mulai dari Januari ini pun kita sudah on fire, On fire. untuk melayani masyarakat gitu. Oke. Ya. Terus untuk berkaitan dengan biaya penyewanya nih Bu, untuk penentuannya sendiri gimana Bu? Secara kan kita kan ini ya, apa namanya, Institusi balai pemerintahan. pemerintah ya, merupakan Betul, ini. betul, Ha, ya. itu gimana Bu? Kalau harga sewa fasilitas itu kan sudah ditentukan Mbak dari KPKLN. Jadi SK yang dari KPLN itu kita tindak-lanjuti, kita keluarkan SK kepala secara internal, dasarnya dari SK KPKLN itu. KPKLN itu apa Bu? Maaf. Dari Mbak apa tuh, ke Kemenkeu. Oh dari Ya, Kemenko. Oke betul. oke. Jadi sewa fasilitas itu yang menentukan harganya, misalnya auditorium untuk saat ini kan sekitar 5 juta berapa itu? Saya boleh kepean ya Mbak? 5.167 per hari. Per hari. Itu juga KPKN yang menentukan. Itu sudah dari ini ya Bu ya, bukan jadi kita yang dari menentukan gitu ya? KPN itu survei Mbak, survei ke kantor. Oke. Ini mau dikasih harga berapa? Ini mau itu Oke, disesuaikan seperti itu. gitu ya. Berarti itu dari KPKLN yang menentukan Betul, yang mengikuti gitu ya. ya Bu ya? Oke. Dan itu harga yang memang harus dibayarkan seperti itu. Dan itu semuanya, jadi dari ruang-ruang kelas ataupun Betul, juga betul. asrama juga sama juga Iya. seperti itu. Oh, Jadi oke. sudah ada ketentuan yang dari KPKN itu, misalnya nih Wisma Wirata. Wisma Wirata tuh kalau dulu asrama C ya Mbak. Ya. Itu kan ada yang satu kamar isi 2 bed, satu kamar isi 3 bed. Itu Oh, iya. harganya beda Oh, seperti gitu. itu. Itu juga dasarnya Kemenkeu. Tapi kalau saya ditanya dasarnya apa, waduh ya saya nggak tahu ya. Mungkin standar standar dari Kemenkeu Iya, punya iya. patokan Sendiri ya. sendiri gitu ya, betul. Terus kalau misalnya Vokanesia mau melihat daftar harganya, itu bisa dilihat di mana tuh Bu informasinya? Bisa langsung datang ke kantor, nanti dilayani ini, bisa lewat web kami ya toh. Webnya di mana, Bu? Web BBBPMPV SB. SB Kemendikdasmen ya Mbak ya. Iya. .go.id. Itu di situ terpampang jelas apa yang bisa dipinjamkan, harganya Harganya berapa. juga sudah ada di situ. Dan di situ kita tidak bisa Mbak mengurangi Rp1.000 atau menambahkan Rp500 untuk pagu harga yang sudah. Tidak bisa nego berarti ya Bu ya? Ya, Oke, karena sudah ditentukan ya. jadi nanti pengguna itu setelah pemakaian kita berikan rincian tagihan fasilitas yang dipakai tadi apa, kemudian kita berikan setorkan ke perencanaan penganggaran untuk disetorkan ke kas negara oleh bendahara penerimaan seperti itu. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan sama Bu Marti ya bahwa kalau masyarakat ingin tahu tentang apa namanya penyewaan seputar fasilitas itu nanti disampaikan tadi bisa melalui web ya. Ya betul. Untuk harga juga ada di Iya, situ sudah juga. semuanya sudah lengkap gitu. Jadi semua bisa langsung ke situ ya Vokanesia semuanya untuk informasi-informasi berkaitan dengan penyewaan Penyewaan fasilitas fasilitas. BBPPMPV Seni dan Budaya. Oke. Dan kita semua bisa sebagai marketing Mbak. Gitu.
dari seluruhnya ya, Iya, seluruhnya pegawai yang ada seluruh di sini. teman-teman itu bisa menjadi marketing. Oke. Baik Ibu, ini masih berkaitan dengan rumah tanggaan ya. Tantangan atau kendala apa aja sih? Biasanya kan ada tantangan atau kendala ya yang dialami ketika apa namanya menjalankan tugas gitu ya. Nah, ini tantangan apa aja yang biasa dihadapi itu dalam pengelolaan fasilitas dan layanan yang ke rumah tanggaan yang ada di BBPP MPV Seni Budaya ini, Bu? Ya, selama ini sih kita tidak artikan kendala ya Mbak ya. Apa yang kita lakukan itu kalau dilaksanakan dengan hati, kita insya Allah tidak akan pernah ada beban seperti itu. Karena kami sadar bagian dari supporting unit untuk layanan itu ya 24 jam. Jadi Jadi harus on call ya? misalnya layanan Wisma nih, ada tamu yang sifatnya nanti check-in-nya tengah malam pun kami ready. Dan selama Jadi ini ada nanti- seperti itu? Iya Oh, betul. oke. Jadi kita konfirmasi karena kita selalu mengedepan 3K Mbak. Apa tuh, Bu? Koordinasi, komunikasi dan kolaborasi. Oke, koordinasi, komunikasi nggak bisa. Jadi Iya. misalnya nih ada temen yang di Wisma itu nanti kok ada tamu hadirnya jam 3 dini hari misalnya seperti itu ya Mbak. Iya. Nanti kita koordinasikan dengan teman yang di pos satuan depan. Kalau tamu Oke. itu hadir bisa diarahkan langsung ke Wisma. Nah di Wisma itu nanti sudah ada disiapkan kan seperti itu. Jadi dikoordinasikan seperti itu. Kalau apa ya untuk teman-teman tuh kami rasa karena kadang kegiatan yang sifatnya tadi penyalur status itu mesti di luar jam kerja. Jadi Sabtu, Minggu, nah itu Tetap ada. teman-teman Termasuk ya teman-teman masuk, di apa ya istilahnya kita tetap bisa memberikan layanan Iya, seperti itu. Jadi pokoknya layanan tiada henti pokoknya Iya, ya Bu ya. betul. 24 jam on call pokoknya. Luar biasa ini. Luar biasa. Tau gak sih, ternyata ini tuh obrolan kita tuh saking menariknya, saking asiknya kali ya. Dari narasumbernya juga asik banget gitu kan. Jadi gak terasa, ini waktunya tuh udah, kita tuh udah ini ya. Udah mau Apa udah injury kita? Udah injury time ya? iya ternyata sudah di ini ya. Dan mungkin apa ada yang mau ditambahkan ke Bu Marti? Kalau mungkin satu ya Bu ya. Ya. Ini kan Bu Marti kan sebagai penjab dan punya pegawai yang cukup banyak. Boleh nggak Bu misalnya dikasih pesan ini Bukan ke pegawai Mbak, Apa? kita semua teman. Oh, ya, teman baik, mitra. teman-teman. Punya teman-teman 36 orang tadi ya, Bu, ya. Ya, Boleh buat teman-teman. kasih pesan nih ke teman-teman seperjuangannya di Ini rumah tanggaan tim ke rumah nih. tanggaan Gimana, Bu? ya, Silakan. saksikan ya. Ini dari Ibu, ada pesan. Enggak sih kalau saya selalu apa ya untuk memberikan motivasi ke teman-teman juga untuk diri saya sendiri ya, Oke, support untuk diri sendiri kita berikan ke teman-teman itu untuk senantiasa niatkan kerja itu dengan ibadah. Oh, utamakan kerja dengan Karena ibadah. apa yang kita keluarkan itu bukan semata-mata nanti ada rupiahnya atau tidak ya, tapi itu kalau nilai ibadah insya Allah tidak akan pernah merasa kecewa seperti itu. Ikhlas gitu ya. Ikhlas, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Yes, betul sekali. Sedikit lagi Bu, sebelum kita closing ya. Ini harapan Ibu sendiri kalau untuk BBPP MPV Seni Budaya seperti apa Bu? Selaku Ya, kita penjaga rumah tanggaan. berharap dengan apa ya berjalannya waktu, dengan adanya perubahan-perubahan yang bisa jadi itu apa ya namanya perubahan kan pasti akan terjadi perubahan lah istilahnya seperti ini ya. Kita harus selalu siap dengan adanya perubahan itu gitu. Apapun balai kita untuk selalu update, selalu memberikan kontribusi yang terbaik, Yang terbaik. untuk kemajuan dan apa ya suksesnya program BBPP MPV Seni Budaya ini. Oke, luar biasa. Kita boleh belikan tepuk tangan semuanya dulu. Oke. Iya, dan Vokanesia nggak terasa ternyata ini waktunya sudah sampai ya. Iya, Kita di penghujung sudah acara. penghujung. Sekali lagi terima kasih banget Ibu Marti Sama-sama, sudah berkenan Mbak hadir di Tika, Mbak sini Nanda. ya untuk memberikan informasi seputar penyiapan fasilitas yang ada di BBPP MPV Seni dan Budaya. Dan untuk Vokanesia semuanya ini ya bisa apa namanya untuk yang mau menyaksikan ya bisa di melalui media sosial kita yang ada di bawah ini ya.
di bawah ini. Kemudian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, langsung aja Vika dan juga Nanda, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam obsesi. obsesi.